Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita akan bikin bolu gulung motif marmer yang ekonomis. Cara bikinnya gampang dan cepet banget, dan tekstur dari bolunya sendiri lentur dan lembut, jadi gampang banget buat digulungnya. Cocok untuk pemula karena simple banget resepnya. Buat teman-teman yang selalu gagal bikin bolu gulung, cobain deh resep ini. Dan ikutin step by step-nya supaya berhasil bikin bolu gulungnya. Dan sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama, teman-teman siapkan wadah atau bowl. Kemudian masukkan 3 butir telur dan 3 kuning telur. Nah, 3 kuning telur ini akan membuat tekstur dari bolu gulung teman-teman jadi lembut dan lentur, jadi gampang banget buat digulungnya. Karena ini resep ekonomis, jadi tambahkan 7 gram SP atau setara dengan 1 sendok teh. Tambahkan 85 gram gula pasir, 45 gram tepung terigu protein rendah, 10 gram susu bubuk. Nah, selanjutnya ini kita mixer ya. Kita mixer dengan kecepatan paling tinggi di mixer masing-masing sampai kental, berjejak, dan teksturnya licin dan halus. Kalau teman-teman bikin cake atau bolu yang menggunakan emulsifier atau SP, pastikan kecepatan mixernya menggunakan kecepatan yang paling tinggi di mixer masing-masing. Nah, ini di bagian samping-samping wadahnya atau bowlnya, ini akan Umi rapikan dulu pakai spatula supaya menjangkau tepung-tepung yang tidak terjangkau oleh mixer. Selanjutnya kita mixer kembali sampai teksturnya kental dan berjejak. Total memixernya kurang lebih 7-10 menit ya. Dan setelah dimixer selama kurang lebih 10 menit, adonannya sudah kental dan berjejak, teksturnya halus dan licin. Konsistensi adonannya bisa teman-teman perhatikan kalau adonannya kita angkat, dia akan jatuh perlahan dan terbentuk lipatan-lipatan seperti pita. Selanjutnya tambahkan dengan setengah sendok teh vanila dan 120 gram margarin yang sudah dilelehkan. Margarinnya bisa diganti pakai butter ya supaya aromanya lebih wangi. Kondisi dari margarinnya ini masih hangat, jadi jangan tunggu sampai dingin ya, supaya nanti tekstur adonannya juga akan lebih lembut. Setelah margarin masuk, selanjutnya kita aduk balik dengan spatula sampai tercampur rata. Cara aduk baliknya ini bisa teman-teman perhatikan ya, yang kita putar adalah bowlnya, dan spatulanya berada di tempat yang sama, tapi sambil mengaduk balik seperti ini. Proses pengadukan ini penting banget ya, jadi pastikan margarinnya benar-benar tercampur rata dengan semua adonan. Kalau sudah dipastikan adonannya benar-benar tercampur rata, konsistensi dari adonannya masih kental tapi nggak sekental sebelum kita tambah margarin ya. Selanjutnya untuk membentuk motif marmernya kita ambil sekitar 3 sendok sayur adonan. Dan setelah kita ambil 3 sendok sayur, sisa adonannya langsung aja kita tuang ke dalam loyang. Loyang yang Umi pakai adalah loyang persegi ukuran 24 cm dengan tinggi 4 cm. Dan loyangnya tidak Umi olesi dengan apapun ya, hanya dialasi dengan baking paper. Setelah adonan putih dituang, selanjutnya kita ratakan dulu ya adonannya. Kemudian lanjut kita siapkan adonan coklat. Adonan yang sudah kita ambil 3 sendok sayur tadi, kita campur dengan campuran 1 sendok makan coklat bubuk dan 1 sendok makan air panas. Kalau udah jadi pasta coklat kayak gini, selanjutnya campurkan ke adonan yang sudah kita sisihkan tadi. Kita aduk sampai tercampur rata seperti ini. Bisa teman-teman perhatikan konsistensi adonannya masih cukup kental ya. Selanjutnya tuang di atas adonan putih. Nah, ini motifnya bisa disesuaikan aja ya sama kreativitas teman-teman. Dan setelah adonan coklatnya dituang, selanjutnya kita beri motif dengan menggunakan ujung dari spatula. Ini motifnya bebas aja ya teman-teman. Selanjutnya, setelah kita beri motif seperti ini, kita hentak-hentakkan adonan supaya mengeluarkan gelembung udara yang masih terjebak di dalam adonan.
Dan sebelum adonannya dimasukkan, pastikan ovennya sudah dipanaskan dulu selama kurang lebih 5-10 menit dengan suhu 160 derajat Celcius atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah suhu oven stabil, selanjutnya kita masukkan adonan dan lanjut kita oven di suhu 190 derajat Celcius selama kurang lebih 20-30 menit atau tergantung dari oven masing-masing. Nah, kalau punya Umi, ini Umi oven selama kurang lebih 25 menit udah cukup matang dan permukaannya udah kecoklatan. Selanjutnya bisa kita keluarkan dari oven dan langsung kita hentak-hentakkan kayak gini supaya bolunya lebih mudah dikeluarkan dari loyang. Setelah dihentak-hentakkan, langsung kita keluarkan bolunya dari loyang. Nah, langsung gampang banget kan dikeluarkannya. Selanjutnya kita kupas baking papernya. Tuh, udah kelihatan belum betapa lembutnya bolu gulung ini? Tekstur bolunya tuh lembut banget ya, meskipun di oven cukup lama, sekitar 25-30 menitan. Jadi cocok banget ini untuk dipanggang di oven tangkring. Teman-teman pakainya tuh api paling besar aja, kemudian di oven selama kurang lebih 25-30 menit. Nah, selanjutnya ini udah Umi siapkan baking paper yang silikon, atau kalau nggak ada teman-teman bisa pakai kertas minyak. Dan setelah bolunya dibalik, selanjutnya ini akan kita coba gulung dulu ya untuk memastikan kalau bolunya benar-benar lentur. Cara menggulungnya gampang banget, ini teman-teman lipat sedikit ya bagian ujungnya seperti ini bisa teman-teman perhatikan. Nah ini, teman-teman lipat sedikit, kalau udah dilipat langsung kita tarik baking papernya. Nah kayak gini, langsung kita tarik aja sambil digulung. Tuh gampang banget kan ngegulungnya, ini bener-bener lentur banget adonannya. Dan ini kita coba baking papernya kita buka dan lapisan kulitnya nggak lepas ya atau nggak nempel. Nah kalau nggak nempel kayak gini, tandanya bolunya itu kematangannya udah sempurna. Ini kondisi bolunya masih anget-anget, langsung Umi oles pakai selai stroberi atau teman-teman bisa pakai selai coklat, selai blueberry, selai nanas, ataupun buttercream. Kalau teman-teman mau pakai olesan whipping cream, bolunya ditunggu dulu sampai benar-benar dingin, baru dioles ya whipping creamnya supaya whipping creamnya nggak gampang leleh. Dan tenang aja, meskipun udah teman-teman tunggu sampai dingin, ini bolunya masih tetap gampang banget untuk digulungnya. Dan ini selai stroberinya udah Umi oles secara merata tapi tipis aja. Selanjutnya kita gulung. Caranya masih sama seperti yang tadi. Kita lipat dulu kecil, kemudian kita tarik baking paper yang bagian atas sambil kita gulung dan agak dipadatkan perlahan seperti ini ya teman-teman. Nah ini langsung aja digulung dan agak dipadatkan. Ini gampang banget, lentur banget bolunya. Nah langsung jadi kayak gini, kalau dibuka juga kulitnya itu masih tetap mengkilap dan nggak lengket sama sekali. Tuh kelihatan ya lembutnya kayak gulungan anduk, itu menandakan kalau bolunya tuh benar-benar lembut. Penampakan dari permukaan bolunya juga licin dan mengkilap banget ya teman-teman. Dan supaya bolunya lebih padat lagi, ini akan kita press dulu ya. Caranya ini kita lipat dulu baking papernya seperti ini. Kemudian kita gunakan sesuatu yang tipis tapi panjang. Di sini Umi pakai penggaris. Sambil kita tekan seperti ini. Ini hati-hati ya menekannya supaya bolunya nggak rusak. Nah kalau udah kita press seperti ini langsung kita gulung. Dan ini bisa kita simpan di dalam kulkas atau kita diamkan dulu selama kurang lebih 2-3 jam baru siap untuk kita potong. Dan setelah Umi diamkan selama kurang lebih 2 jam, ini langsung Umi letakkan di piring. Nah, bolunya ini tidak Umi simpan di dalam kulkas ya teman-teman. Tadi Umi simpan di suhu ruang biasa tapi masih dalam bentuk gulungan gitu. Umi simpan selama kurang lebih 2 jam supaya apa? Supaya saat kita potong nanti hasil potongannya tuh jadinya bagus. Kalau kita potong saat kondisinya masih hangat, itu nanti hasil potongannya bakalan kurang rapi ya. Selanjutnya ini kita potong-potong. Ini Umi motongnya jaraknya kurang lebih 2 cm karena Umi tuh sukanya yang tebel-tebel gitu. Biar puas juga ya makannya. Nah ini hasil dari motifnya. Lucu ya teman-teman. Tuh hasil potongannya juga rapi ya. Pastikan juga teman-teman gunakan pisau yang tipis tapi tajam. Nah ini dia bolu gulungnya. Per potongannya motifnya tuh bakalan beda-beda.
Dari pegangannya aja udah kelihatan kalau bolunya ini lentur, lembut banget. Kulit luarnya juga bagus, terlihat licin dan mengkilap. Langsung aja kita coba. Bismillah. Hmm, Teksturnya tuh lembut banget, legit, rasa manisnya tuh pas banget, apalagi ditambah dengan isian selai stroberi. Ini enak banget teman-teman, balance rasanya. Bolu gulung tuh emang cocok banget ya kalau diisi dengan isian selai yang rasanya tuh manis, asem, seger kayak gini. Jadi tuh rasanya tuh balance, manisnya pas, terus ada asem, seger, manis dari selainya. Ini enak banget, wajib banget teman-teman cobain di rumah. Karena ini insya Allah resepnya tuh anti gagal dan super lentur, jadi gampang banget buat digulungnya. Apalagi buat teman-teman yang selalu gagal bikin bolu gulung, cobain deh resep ini, insya Allah anti gagal. Asalkan teman-teman ikutin step by stepnya. Nah, mungkin itu dulu resep dan tips yang bisa Umi berikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.